7 tokoh yang diyakini sebagai wali di Pulau Sulawesi. Entah siapa yang memulai dan mengkultuskan beberapa tokoh dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan dengan menggabungkan gambar dan foto ketujuh orang tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Wali Pitue atau 7 wali. Walaupun ketujuh tokoh tersebut hidup berbeda zaman, masyarakat menerima saja foto yang banyak bersebar dan bahkan ada yang sampai menjadikannya jimat dan penglaris. Inilah ketujuh tokoh dari Sulawesi Selatan yang dianggap sebagai Wali Pitue atau 7 wali dari Sulawesi Selatan. Wali Pitue atau Wali 7, mari kita bahas. Yang pertama, Syekh Yusuf Abul Makhasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga digelari Tuan Salamakari Goa atau Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dengan Aminah pada 3 Juli 1626 di Goa, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1644, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk beberapa lama, di mana ia belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah. Syekh Yusuf juga sempat mencari ilmu ke Yaman. Syekh Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda pada tahun 1607, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana. Pada periode ini Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaim Bisai. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda pada tahun 1682, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September 1684. Yang kedua, Arung Pelaka bergelar Latan Ditata atau Undru Tore Sompai pertama lampe gemena dengan serang tu apa tundru paduka Sultan Sa'uddin. Arung Pelaka Latan Ditata lahir di Lamatta Marioriwawo Sopeng pada tanggal 15 September 1634 sebagai anak dari pasangan Lapoto Bune Arung Tanah Tengah dan istrinya Wetan Resui Datuk Marioriwawo, anak dari Latan Dirua paduka Sri Sultan Adam Arumponi. Pada 1672, Arung Pelaka dinobatkan sebagai Sultan Bone. Ia memang hanya menuntut haknya kembali kepada sebagai pewaris tahta Bone, sekaligus membebaskan Bone dari penguasaan Goa dan membalaskan dendamnya. Meskipun dengan cara yang tidak bisa memuaskan semua pihak, Arung Pelaka memimpin Kesultanan Bone selama 24 tahun atau sampai akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada 6 April 1696 dan dimakamkan di Katangka, Goa. Yang ketiga, Lasindrang merupakan salah satu pejuang Bugis asal Pindrang yang memimpin para pemuda di kerajaan Sawito melawan Belanda. Lasindrang lahir di desa Dolangan, Pindrang pada tahun 1856. Kemudian ia dikenal dengan nama Petalolo Lasindrang. Lasindrang merupakan putra Latama Adatuang Sawito dan ibunya yang bernama I Raima merupakan keturunan rakyat biasa yang berasal dari Dolangan. Sejak lahirnya Lasindrang memang memiliki keistimewaan di mana dadanya ditumbuhi bulu dengan arah berlawanan yaitu arah ke atas. Dalam perjalanan hidupnya, Lasindrang banyak mendapat bimbingan dan pendidikan dari pamannya, yaitu orang yang mempunyai pengaruh dan disegani serta dikenal sebagai ahli pikir kerjaan, sehingga Lasindrang menjadi seorang pemuda yang cukup berwibawa dan jujur. Di waktu kecil, Lasindrang gemar menyambung ayam. Dari kegemaran ini, Lasindrang selalu menggunakan manuk baka ayam yang bulunya berwarna putih berbintik-bintik merah pada bagian dada melingkar ke belakang. Ayam jenis ini jarang dimiliki orang. Kegemaran menyambung ayam dengan manuk baka tersiar keluar daerah, sehingga Lasindrang dikenal dengan julukan Baka Lolona Sawito. Juga dapat diartikan sebagai pemuda berani dari Sawito. Julukan ini semakin populer di saat Lasindrang mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Yang keempat, Kiai Haji Harun merupakan seorang ulama yang berasal dari Tallo. Tidak banyak yang diketahui mengenai sosok beliau. Yang kelima, Peta Barang, juga biasa digelari Peta Tore Sapae. Ia merupakan keturunan Raja Baru. Tidak banyak yang diketahui mengenai sosok ini. Dalam beberapa cerita, ia dikisahkan tiba-tiba menghilang dari atas kudanya bersama seorang penunggu kudanya. Sebabnya, Peta Barang diberi gelar Peta Tore Sapae yang memiliki makna dicari keberadaannya. Yang keenam, Imam Lapeo, bernama lengkap Muhammad Tahir Imam Lapeo, merupakan tokoh sufi yang dikenal akan kecerdasannya, keberaniannya, dan sifatnya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Muhammad Tahir lahir pada tahun 1838 di Pambusuang.
Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun kelahiran beliau. Ada yang berpendapat bahwa Muhammad Tahir dilahirkan pada tahun 1839 ketika Raja Balanipa ke-41 yang bernama To Matindo di Marica menjalankan pemerintahannya di Mandar, dan semasa dengan upaya Belanda untuk menjejakkan kakinya di Mandar. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Imam Lapeo lahir di Pambusuang tahun 1838. Sejak lahir beliau diberi nama orang tuanya Junaihil Namli, suatu nama unik yang artinya sayap semut. Imam Lapeo berlatar belakang dari keluarga yang taat beragama. Hal inilah yang sangat mempengaruhi proses pembentukan jiwa Imam Lapeo dan mewarnai kehidupannya. Menjelang kematiannya, Imam Lapeo berpesan supaya disediakan batang pisang menyebelah sebagai tempat bersandarnya bicara dengan mungkar nakir. Imam Lapeo wafat pada hari Selasa 17 Juni 1952 dalam usia 114 tahun. Dan terakhir, Datu Sangkala. Tidak banyak yang diketahui mengenai tokoh ini. Wallahu alam bisawab. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai ketemu di konten selanjutnya.